Selamat pagi, siang, sore, Bapak Ibu dosen pembimbing dan Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Frederikus Mardianto Winoto dengan NPM 2007-10659. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya untuk melakukan demo dari aplikasi atau website yang telah saya bangun untuk memenuhi tugas akhir dengan judul Pembangunan Sistem Informasi Akademik Yayasan Pendidikan dan Kesenian Sentosa berbasis web. Pada sistem yang telah dibangun ini, terdapat 3 role utama, yaitu admin, guru, dan siswa, di mana masing-masingnya terdiri dari unit TK, SD, SMP, dan SMA. Pada demo kali ini, saya akan mendemokan dengan menggunakan kredensial seorang admin yang jenjangnya adalah SMA. Ketika sudah memasukkan kredensial, maka untuk role admin akan ditujukan kepada halaman dashboard, di mana pada dashboard admin ini terdapat rincian atau ringkasan jumlah dari tahun akademik, guru mata pelajaran, jumlah siswa, dan jumlah ruang kelas. Untuk tahun akademik, di sini total yang sudah terbuat adalah 4, guru 9, mata pelajaran total keseluruhan adalah 19. Lalu untuk jumlah siswa jenjang SMA dan jumlah ruang kelasnya ini dinamis, dia bisa dipilih berdasarkan tahun ajaran yang dikehendaki. Jadi di sini jarak tahunnya itu terbatas hanya 5 tahun saja. Jadi yang tampil di sini adalah 5 tahun terakhir. Jadi 2021, 22, 23, 24. Karena 2020, 2021 tidak ada. Jadi otomatis yang ketampil hanyalah data yang sudah ada, yang telah ada. Untuk selanjutnya adalah tahun akademik. Tahun akademik di sini berfungsi untuk admin hanya melihat. Jadi yang membuat tahun akademik itu adalah nanti admin yayasan. Jadi bukan tidak ada pada sistem ini, tapi ada pada sistem lain. Jadi nanti seorang admin yayasanlah yang membuat tahun akademik ini. Seorang admin hanya bisa melihat tahun akademik yang sudah dibuat oleh admin yayasan. Apakah misalnya tahun 2025-2026 apakah sudah terbuat, nanti bisa dilihat pada tabel ini. Apakah status dari tahun akademik tersebut aktif atau tidak aktif, bisa dilihat dari tabel ini juga. Kemudian ada fitur ekspor ke dalam bentuk PDF juga. Kemudian selanjutnya adalah daftar siswa. Di sini daftar siswa itu untuk menampilkan seluruh siswa yang sedang bersekolah di Sentosa, khususnya itu yang ada di jenjang yang sama dengan admin. Karena ini adalah admin SMA, jadi yang tertampil adalah siswa-siswi yang ada pada sekolah SMA. Di sini ada tingkat 10, tingkat 11, dan tingkat 12. Pada daftar siswa di sini menampilkan siswa aktif yang sedang bersekolah di tahun akademik 2024-2025. Karena ini sudah bulan Juli, jadi otomatis tahun akademiknya keset 2024-2025. Ini adalah daftar siswa yang sedang aktif di Sekolah Sentosa. Ini untuk semua jenjang, untuk semua tingkat. Jadi ada 10, 11, dan 12. Misal kita ingin mengubah atau melihat detail dari data siswa, kita bisa menekan tombol mata, detail, kemudian akan diarahkan pada halaman detail siswa. Di sini seorang admin bisa melakukan ubah data siswa. Di sini ada mode lihat dan mode ubah. Untuk data umum, itu adalah data umum siswa seperti nama, agama, tanggal lahir, status, dan lain sebagainya. Kemudian data orang tua, itu adalah data dari orang tua siswa, dan data akademik. Data akademik di sini yang bisa diubah hanyalah tahun akademik, kelas, tahun masuk, penerima beasiswa, dan sudah lulus atau belum. Jadi di sini seorang admin bisa mengubah datanya, dan juga seorang admin bisa mereset passwordnya. Jadi ketika password ini di-reset, maka akan otomatis passwordnya kembali ke default, yaitu tanggal lahir dengan format tahun, strip bulan, strip tanggal. Selanjutnya adalah pengelolaan guru. Di dalam pengelolaan guru ini, seorang admin bisa melakukan tambah data guru, ubah data guru, kemudian lihat data guru, baik itu lihat untuk guru di jenjangnya sendiri maupun di semua jenjang.
apabila seorang admin ingin melihat data guru di semua jenjang, maka bisa melakukan checklist di guru semua jenjang ini. Ketika checklist ini dicentang, maka akan muncul semua guru-guru di semua jenjang di Sentosa. Seperti itu. Jadi seperti ini ada di jenjang SD. Nah, tapi yang bisa melakukan edit itu hanyalah guru-guru yang berada di jenjang yang sama dengan si admin. Jadi ini karena ini admin SMA, jadi di sini yang ada tombol ubah, tombol pensil adalah hanya guru-guru di jenjang yang SMA. Di jenjang yang selain SMA itu tidak disediakan tombol ubah. Jadi seorang admin tidak bisa melakukan perubahan data pada guru di jenjang lain. Semisal apabila kita ingin menambah, maka kita bisa melakukan tambah dengan klik tombol tambah, kemudian memasukkan data-datanya. Apabila sudah, nanti akan masuk ke dalam tabel ini, dan apabila ingin mengubah data, maka bisa melakukan perubahan seperti ini. Misalnya untuk status, ini bisa status aktif, tidak aktif, dan keluar. Jadi karena tidak disediakan tombol hapus, jadi jadi seorang admin hanya memainkan statusnya. Apabila guru itu memang sudah keluar dari Sentosa, maka statusnya akan diubah jadi keluar. Jadi untuk menyimpan data guru, jadi tidak ada penghapusan data guru, supaya tercatat semua historical guru siapa saja yang pernah mengajar di Sentosa, baik itu yang tidak aktif ataupun yang keluar. Semisal ini jadi aktif, kemudian disimpan. Nah, ketika berhasil, maka datanya akan terupdate. Kemudian ada fitur ekspor data. Nah, ekspor data guru ini menyesuaikan pada checklist guru semua jenjang. Apabila checklist guru semua jenjang dicentang, maka yang akan ke-ekspor juga daftar guru-guru yang ada di semua jenjang. Ekspor ini adalah ekspor ke dalam PDF. Apabila guru semua jenjang tidak dicentang, maka yang terekspor adalah hanya guru-guru pada jenjang SMA atau jenjang yang sama dengan admin saja. Ya, seperti ini untuk tampilan dari ekspor data guru. Selanjutnya, untuk mata pelajaran. Di mana pengelolaan mata pelajaran ini merupakan menu seorang admin bisa menambah, mengubah, menghapus, ataupun mengekspor data mata pelajaran. Di sini tersedia tab data tersedia dan data terhapus. Penghapusan yang dilakukan untuk menu mata pelajaran ini adalah soft delete. Jadi, seorang admin bisa melakukan penghapusan, tetapi penghapusan di sini adalah soft delete, di mana data tidak benar-benar dihapus dari database, melainkan hanya dipindahkan ke tempat sampah, di mana tempat sampahnya itu adalah data terhapus ini. Apabila ingin menambah data, kita bisa mengklik tambah data, masukkan nama, kode, tingkat, KKM, dan tipenya. Selanjutnya itu ada apabila ingin mengubah data, maka bisa ubah data. Kemudian apabila ingin menghapus data, maka bisa melakukan hapus data. Yes, maka data akan dipindahkan ke Inggris minat 12 akan dipindahkan ke data terhapus. Penghapusan ini bisa dilakukan hanya jika mata pelajaran ini belum digunakan di menu kelas guru pelajaran. Jadi selama mata pelajaran belum di-assign di kelas guru pelajaran, maka data mata pelajaran ini bisa dihapus. Kita juga bisa melakukan restore data apabila datanya itu ingin digunakan atau sudah diaktifkan kembali setelahnya, maka data akan kembali lagi ke tabel data tersedia ini. Seperti ini. Untuk ekspor juga sama, dan untuk filternya itu adalah filter berdasarkan tipenya, wajib dan pilihan. Selanjutnya adalah ruang kelas, di mana ruang kelas ini juga sama dengan mata pelajaran, terdiri dari tab data tersedia dan data terhapus. Kemudian ada pilihan filter untuk tahun akademiknya. Data tersedia itu adalah berisi data-data yang aktif, ya. Jadi data ruang kelas juga
dapat dilakukan tambah data, ubah data, hapus data, dan ekspor data. Untuk hapus data, sama dengan mata pelajaran, hanya bisa dilakukan penghapusan atau tombol hapus ini ada jika ruang kelas ini belum digunakan di kelas guru pelajaran. Jadi selama belum digunakan, maka tombol hapus ini akan ada, dan ketika diklik hapus, maka sama dengan mata pelajaran akan masuk ke data terhapus. Apabila tambah data, maka masukkan kelas, tingkatnya berapa, kemudian tahun akademiknya apa, wali kelasnya siapa. Di sini wali kelasnya itu adalah semua guru yang ada pada jenjang yang sama dengan admin. Jadi, karena ini admin SMA, berarti yang ketampil di pilihan wali kelas ini adalah guru-guru semua yang ada di jenjang SMA. Jadi, tidak bisa lintas jenjang menjadi wali kelas di jenjang yang berbeda. Seperti itu. Selanjutnya adalah menu kelas guru pelajaran. Nah, menu kelas guru pelajaran ini merupakan penetapan yang dilakukan oleh seorang admin dari suatu mata pelajaran. Jadi, mata pelajaran apa, kelas mana, gurunya siapa. Itu dilakukan di menu kelas guru pelajaran ini. Sama dengan seperti sebelumnya, itu ada data tersedia dan data terhapus. Dan filternya itu adalah filter berdasarkan semesternya, semester ganjil, genap, dan lain sebagainya. Karena ini ada di bulan Juli, sudah tahun 2024 juga, maka otomatis akan default-nya terset itu semester aktifnya adalah ganjil tahun akademik 2024-2025. Di sini pada menu kelas guru pelajaran ini seorang admin bisa menambah data. Kalau menambah data itu, maka data akan diinputkan langsung otomatis ke 2 semester sekaligus, yaitu ganjil dan genap. Tahun akademiknya dipilih, kemudian kelasnya, mata pelajarannya, guru pelajarannya. Nah, bedanya dengan ruang kelas tadi, kalau wali kelas hanya bisa di satu jenjang yang sama, kalau guru pengajar bisa mengambil guru dari jenjang manapun. Jadi, di sini itu apabila diklik, maka akan muncul guru di semua jenjang. Jadi, tidak terbatas hanya di guru-guru SMA saja, tetapi di jenjang yang lain juga bisa menjadi pengajar. Apabila ini di-uncheck, maka yang muncul adalah hanya guru-guru di jenjang SMA saja, seperti itu. Kemudian setelah menambahkan guru pelajaran, maka selanjutnya itu adalah menambahkan jadwal pelajaran. Nah, untuk penghapusan kelas guru pelajaran, seperti ini muncul hanya ketika jadwal pelajaran belum di-set. Jadi ketika jadwal pelajaran belum di-set, maka tombol hapus ini masih ada. Jadi masih bisa dihapus untuk data kelas guru pelajaran. Dan penghapusannya pun bersifat soft delete, sama seperti sebelumnya. Jadi akan masuk pada bagian data terhapus ini. Apabila jadwal pelajaran sudah di-set, maka otomatis tombol hapus sudah tidak ada. Jadi tidak bisa dilakukan penghapusan untuk kelas guru pelajaran ini. Semisal kita menambahkan jadwal pelajaran untuk kimia ini di hari Senin jam 10 sampai jam 11. Nah, ini akan menginputkan langsung jadwal pelajaran untuk kimia kelas 11 di 11A di 2 semester sekaligus. Jadi di semester ganjil dan semester genap. Jadi ketika sudah ditambahkan, maka tombol hapus sudah tidak ada. Dan kita bisa mengubah jadwal pelajaran ini selama belum dilakukan generate presensi. Jadi ketika sama dengan ini sudah strip karena presensi sudah di-generate. Presensi di-generate di mana? Nanti akan di-generate di menu jadwal pelajaran. Nanti akan saya jelaskan juga. Nah, kemudian apabila ingin mengubah jadwal pelajaran, maka bisa klik tombol pensil pada jadwal pelajaran ini. Dan di sini sudah ada peringatan bahwa update jadwal ini hanya mengubah di semester ini saja. Jadi tidak mengikut semester ganjil dan genap akan diubah, tidak. Jadi hanya mengubah di semester ini saja. Misalnya diubah apa, misalnya kemudian bisa klik simpan. Nanti akan terubah juga di sini. Kemudian apabila ingin menghapus jadwal pelajaran, misalnya kelas ini sudah tidak, misalnya kelas ini ingin dihapus, maka hapusnya adalah secara berurutan, yaitu menghapus jadwal pelajarannya dulu, di mana itu ada di menu jadwal pelajaran.
di menu jadwal pelajaran ini, selama belum dilakukan generate presensi, maka jadwal itu masih bisa dihapus. Seperti ini, Senin tadi yang baru ditambahkan, itu masih bisa dilakukan penghapusan. Seperti ini. Ketika dihapus, maka di kelas guru pelajaran ini akan kosong kembali jadwal pelajarannya, dan kelas guru pelajaran bisa dihapus. Seperti itu. Kemudian ekspor data seperti biasa ke dalam PDF juga. Dan selanjutnya untuk menu pengambilan mata pelajaran. Untuk menu pengambilan mata pelajaran ini sebenarnya kalau pada perkuliahan itu sama dengan Kaprodi mengambilkan KRS untuk mahasiswa. Jadi istilahnya ini mahasiswa atau siswa tidak perlu masuk ke sistem untuk mengambil polling. Kalau di sini namanya PMP, pengambilan mata pelajaran. Kalau di perkuliahan kan KRS, jadi tidak perlu mengambil KRS secara mandiri di sistem, tetapi ini adalah admin sendiri yang memasukkannya. Kenapa ada menu ini? Karena memastikan barangkali akan ada kasus di mana siswa itu tidak bisa masuk sistem, ataupun karena ini pengambilan mata pelajaran hanya dilakukan di jenjang SMA, sementara TK, SD, SMP itu tidak ada untuk pengambilan mata pelajaran, jadinya ada menu ini. Jadi nanti admin sendiri yang akan ngeset siswa ini nanti masuk ke kelas apa, paketnya apa, seperti itu. Jadi semisal ini, misalnya ada 3 yang akan diset oleh admin, maka tetapkan PMP. Di sini bisa memasukkan tingkat tujuannya. Semisal kelas 10 kan itu siswa baru ya. Siswa baru maka bisa karena belum melakukan KRS sebelumnya, belum melakukan PMP sebelumnya, maka dari itu admin sendirilah yang akan mengeset siswa ini kelasnya apa, paketnya apa. Jadi di sini bisa memilih kelasnya, tingkat tujuannya itu ada tingkat 10, tingkat sekarang ini, tahun akademiknya 2024-2025. Kemudian pollingnya itu polling apa, nanti bisa dipilih di sini. Ini karena belum ada polling yang terbuat, maka di sini tidak bisa melakukan penetapan PMP. Nanti setelah pollingnya terbuat, baru bisa melakukan pengambilan mata pelajaran untuk seorang siswa ataupun lebih siswa. Itu untuk menu pengambilan mata pelajaran. Kemudian untuk selanjutnya adalah polling PMP, di mana polling ini merupakan daftar polling yang telah terbuat, polling pengambilan mata pelajaran untuk PMP. Jadi yang tadi pada dropdown yang tadi telah dicoba, yaitu di mana pollingnya itu masih kosong karena di sini polling masih kosong karena polling di sini memang belum terbuat. Jadi ini kan untuk kelas 10, tingkat 10 dan polling kelas 10 tahun 2024-2025 memang masih kosong, data kosong, sehingga di drop down tadi memang masih kosong. Kita bisa mencoba untuk menambahkan data polling, misalnya polling 1 dengan tipe pra-PMP, untuk tanggalnya itu tanggal 5, misal sampai tanggal 15, kemudian, nah ini data sudah berhasil ter-create dengan tipe pra-PMP. Untuk tipe pra-PMP, jadi mungkin saya tampilkan untuk kelas 12 yang sudah lengkap. Nah, seperti ini. Ini sesuai dengan admin yang nge-create ya nama dari pollingnya ini. Jadi untuk tipenya itu ada 2, tipe pra-PMP dan PMP. Untuk tipe pra-PMP bisa dibuat berulang kali sebanyak mungkin. Jadi tidak ada batasan untuk pra-PMP dibuatnya itu maksimal berapa kali atau minimal berapa kali, tidak ada. Tetapi untuk tipe PMP ada, yaitu penambahan PMP hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun ajaran. Jadi ketika ini kan sudah ada tipe PMP, kemudian kita akan masukkan lagi tipe PMP. Maka di sini akan muncul error, tipe PMP sudah pernah dibuat, sehingga tidak bisa dilakukan tambah data PMP lagi. Kemudian mungkin bisa kita langsung untuk pengambilan mata pelajaran di sini yang tadi muncul pada drop-down itu adalah yang
tipenya adalah PMP. Jadi karena ini belum ada PMP, kalau kita balik lagi ke tempat ini, kemudian kita tetapkan PMP, maka ini tetap belum ada polling yang terbuat. Karena polling di sini yang diambil adalah yang tipenya adalah PMP. Misal kita akan menambahkan tipenya PMP. Tipenya PMP di sini bulan 7 2024 10. Maka ini 15. Oke. Ya, ini sudah berhasil terbuat dan data polling PMP1 ini sudah terbuat. Nah, namun untuk polling PMP ini itu belum ada paket pelajaran yang terbuat. Jadi ketika kita misalnya masuk lagi ke tadi dan setelahnya itu kita menambahkan untuk tahun ini, untuk pollingnya sudah ada, untuk polling sudah ada, tetapi untuk paket masih ada, masih kosong karena belum di-create. Untuk paket untuk tipe pra-PMP yang akan muncul di bagian siswa nanti itu adalah list mata pelajaran pilihan yang sudah terbuat di menu mata pelajaran ini. Jadi, yang akan tampil, yang akan dipilih oleh siswa pada polling pra-PMP itu adalah 4 mata pelajaran pilihan yang tipenya ini adalah pilihan semua, nanti akan muncul di bagian siswa. Untuk yang tipe wajib tidak muncul karena itu otomatis akan di-set sebagai mata pelajaran default-nya semester itu gitu ya. Jadi untuk tipe PMP seperti itu, untuk tipe PMP itu diambil dari paket pelajaran ini. Dan yang tampil di bagian siswa itu adalah list paket mata pelajaran ini. Untuk kelas 10 kan belum ada yang dibuat sama sekali, mungkin kita bisa menambah misalnya paket misalnya PMP 1 itu kuotanya ini adalah jumlah siswa yang bisa mengambil paket ini ada berapa. Kelasnya ini belum ada karena memang belum terbuat sebelumnya. Jadi harus dibuat terlebih dahulu untuk kelas 10. Jadi karena ini belum terbuat kelas 10-nya, misalnya kelas 10A, 10 tahun akademik 2002 ini, mungkin ini, maka kita bisa create. Wali kelas sudah ada sebelumnya. Ini sudah pernah di ini. Wali kelas sudah ada sebelumnya. Yang belum pernah itu adalah guru SMA. Nah, ini ketika sudah tercreate, maka di paket ini nanti akan muncul tambah, misalnya paket PMP1, kuotanya 15, kelasnya itu adalah kelas 10A tadi. Catatannya apabila ada, ini opsional, kemudian kelasnya belum memiliki kelas guru pelajaran satupun. Silakan melakukan penetapan kelas guru pelajaran terlebih dahulu. Jadi, flow-nya memang seperti itu. Jadi, memang yang di atas ini harus sudah tercreate dulu, terlebih guru, kemudian mata pelajaran dan ruang kelas, kemudian ditetapkan terlebih dahulu kelas guru pelajaran, barulah seorang admin itu bisa melakukan atau mengassign pembuatan PMP ataupun paket pelajaran seperti itu untuk flow-nya. Itu untuk paket dan juga untuk survei. Saya lanjut terlebih dahulu. Untuk survei itu ada semua survei dan penetapan. Oh ya, sebelumnya untuk polling PMP ini ada penghapusan data. Penghapusan ini bersifat hard delete. Jadi kalau sebelumnya itu adalah soft delete, yang mulai dari polling PMP ini adalah hard delete. Jadi data benar-benar terhapus dari database. Ketika polling PMP ini dihapus, maka di sini sudah ada peringatan bahwa jawaban siswa juga akan ikut terhapus. Seperti itu. Untuk paket mata pelajaran juga sama. Untuk survei pun sama, yaitu penghapusannya bersifat hard delete. Untuk survei di sini ada tombol penetapan, simulasi, ubah, dan hapus. Tombol ubah dan hapus hanya akan muncul apabila survei ini belum pernah dilakukan penetapan sekalipun. Jadi kalau sudah dilakukan penetapan, maka akan muncul di sini, ini ada menu penetapan, dan di survei guru jenjang SMA sudah dilakukan penetapan untuk tahun 2024-2025. Kemudian untuk tahun 2023-2024 ini sudah ada survei karyawan dan survei guru yang ditetapkan. Tombol hapus di sini bisa diklik atau muncul itu apabila survei ini belum pernah diisi oleh satupun siswa. Jadi kalau siswa sudah pernah mengisi
itu maka tombol hapus sudah tidak bisa diklik atau sudah tidak ada, sudah tidak muncul lagi tombol hapus. Nah, apabila sudah dilakukan penetapan sekali saja, maka tombol ubah dan hapus akan otomatis hilang. Jadi tidak bisa diubah dan juga tidak bisa dihapus untuk survei tersebut. Untuk penetapannya, ingin ditetapkan untuk tahun berapa, misalnya tahun 2024-2025 tadi sudah ada, jadi maka ketika klik simpan, maka akan muncul error survei untuk tahun tersebut sudah ada. Untuk simulasi, itu hanya melihat tampilan di siswa nanti seperti apa. Jadi si admin bisa melihat tampilan di siswa nanti seperti apa. Hanya melihat, tidak bisa uji coba juga, tidak bisa. Jadi hanya melihat saja tampilan sekilasnya. Dan untuk ubah, apabila ini survei 1, 2, 3 belum dilakukan penetapan sama sekali, maka bisa diubah. Ketika diubah, maka akan masuk ke halaman detail dari surveinya dan akan menampilkan soal-soal yang telah terbuat. Kita menunggu sebentar. Nah, untuk nama survei seperti ini, kemudian tidak ditetapkan waktu, apabila ditetapkan waktu itu akan muncul tanggal dan waktu mulai dan tanggal dan waktu selesai. Kemudian ada pilihan dari soal survei, itu ada radio button, isian singkat, dan isian panjang. Kalau radio button, maka pilihan jawabannya itu selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Kalau misal isian singkat, itu maka akan muncul isian inputan singkat seperti itu. Jika isian panjang, maka teks area seperti itu. Ini ada 2 soal, misal kita ingin menambahkan 3 soal, soalnya 1, 2, 3, dengan isian panjang. Karena isian singkat sudah, kemudian kita klik simpan. Ketika kita klik simpan, maka data akan tersimpan pada database, dan di sini apabila kita mengklik simulasi, nah di sini ada 3 soal. Apabila radio button, maka tampilan seperti ini. Kalau isian singkat seperti ini, dan isian panjang seperti ini. Yang tadi baru saja dibuat adalah ini. Itu untuk survei, apabila dihapus, maka adalah hapus permanen. Jika telah ditetapkan, akan masuk ke tabel ini. Nah, ini survei guru jenjang SMA. Ini belum ada yang pernah dijawab oleh siswa, maka bisa dihapus. Ketika dihapus, maka akan berhasil, dan untuk tahun 2024-2025 belum ada survei sama sekali yang dilakukan assign. Seperti itu. Kemudian untuk respon PMP. Nah, ini hanya untuk melihat sekilas dari hasil jawaban siswa-siswi atas respon PMP. Jadi PMP itu kan kalau di perkuliahan KRS. Jadi admin bisa melihat detail dari siswa yang mengambil. Misal kita dari 2023 yang sudah ada jawabannya. Misal di tahun 2023-2024 ini, untuk polling PMP SMA ini sudah ada yang menjawab 2 siswa. Jadi ada Ahmad dan ada Heru, ini yang mengambil polling PMP. Kemudian paketnya itu paket 11A, jadi kelas 11A. Kemudian data rekap ini adalah data untuk menampilkan daftar siswa berdasarkan paketnya. Kalau tadi semua ini berdasarkan nama pollingnya aja, jadi ini akan bercampur. Jadi semua siswa dengan paket yang berbeda-beda yang dipilih. Tapi kalau data rekap ini untuk melihat berdasarkan paket, misalnya paket kelas 11A ini siapa yang mengambil, lalu paket kelas 11B siapa yang mengambil, seperti itu. Untuk grafik hanya menampilkan jumlah grafiknya masing-masing. Jumlah grafik dari berdasarkan paket yang dipilihnya. Kemudian untuk menu respon pra PMP, di sini menunya itu kurang lebih sama dengan respon PMP, hanya saja karena kelas 10 tadi yang terbuat adalah polling 1, maka di sini bisa dilihat bahwa belum ada siswa yang pernah mengisinya. Kemudian apabila kita lihat rekapnya, maka akan kosong. Seperti ini. Ini kita bisa tahu bahwa mata pelajaran pilihannya itu adalah kimia, biologi, ekonomi dasar, dan manajemen data. Kelas 10. Untuk data yang sudah ada, semisal di tahun 2023 kemarin tuh ada, misalnya ini Ahmad sudah mengambil pra PMP. Apabila kita lihat rekapnya seperti ini, akan muncul grafiknya, dan jika kita lihat semua, maka akan muncul juga data semua dari polling ke-1, ke-2, ke-3. Jadi akan lengkap seperti ini.
Itu untuk tampilan dari respon PMP dan pra-PMP. Kemudian masuk pada respon survei, di mana respon ini untuk menampilkan jawaban siswa atas survei yang telah terbuat. Misal di tahun 2023 itu sudah ada assign dan juga sudah ada siswa yang menjawab. Misal survei guru ini siswa menjawabnya 1, total jawabannya 1. Jadi kita bisa melihat detail dari responnya itu, kita klik mata ini, maka di sini akan muncul detail dari respon survei yang telah terjawab. Di kelas 11 sudah ada Ahmad Kurniawan di sini, dia melakukan survei untuk guru Rudi Wijaya di mata pelajaran Advanced Mathematics. Di sini admin bisa melihat juga detail jawaban dari si siswa itu. Jadi pertanyaannya ini, jawabannya tuh ini. Jadi seperti itu. Dan bisa refresh data. Dan kelasnya ini bisa kelas semua, 11A, 11B. Seperti itu. Itu untuk respons, kemudian masuk pada menu jadwal. Di sini jadwal, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada menu penetapan kelas guru pelajaran, menu jadwal ini berfungsi untuk melakukan generate presensi. Jadi seorang admin ini bertugas untuk mengeneratkan presensi saat menjelang semester baru. Jadi menjelang permulaan semester baru itu nanti admin bertugas untuk melakukan generate presensi. Misal di sini yang sudah terbuat itu misal di sini ini di hari Rabu. Nah, ini sudah ada generate semua. Nah, kalau belum itu seperti ini. Jadi tampilannya adalah generate presensi, tombolnya, kemudian bisa dihapus. Jadi seperti yang dilakukan tadi waktu di kelas guru pelajaran, ketika ingin menghapus data kelas guru pelajaran pun, flow-nya itu adalah kita harus menghapus jadwal pelajaran dulu di sini. Jadi apabila belum di-generate, maka masih bisa dihapus. Klik yes, maka akan terhapus. Namun apabila telah di-generate presensinya, maka sudah tidak ada tombol hapus. Sudah tidak bisa admin itu menghapus pelajaran yang telah terbuat ini. Jadi jadwal ini sudah tidak bisa dihapus lagi. Seperti itu. Jadi ketika kita klik presensinya, maka akan masuk pada menu presensi guru. Nah, di sini akan muncul daftarnya itu, yang kita klik, maka akan muncul detail dari presensi guru ini. Jadi tadi untuk ketika generate presensi diklik, maka sistem akan otomatis mengeneratkan presensi sebanyak 15 kali data. Jadi pada menu ini tadi diminta ketika klik generate presensi, maka akan diminta tanggal masuk pertama semester, tanggalnya berapa. Kemudian nanti ketika klik yes, maka akan di-generatekan presensi guru. Misalnya Jane Smith ini, itu kan dia hari Rabu, jadi dia akan di-generatekan tanggal 15 Mei 2024, ini hari Rabu. Pokoknya setiap hari Rabu itu akan diambil dari sistem. Jadi sistemnya itu otomatis akan mengambil tanggal-tanggal yang terletak di hari Rabu dari tanggal yang dimasukkan oleh admin tadi. Jadi tanggal 15 berarti sampai tanggal 21, sebanyak 15 kali data, dan otomatis dia akan mengeneratkan juga untuk presensi siswanya. Jadi presensi siswanya juga akan digeneratkan. Misalnya nah ini ada Ahmad dan ada Heru. Ketika klik presensi, maka dia 15 kali data juga. Jadi ketika admin melakukan generate presensi, otomatis dia akan mengeneratkan 15 kali data presensi guru, dan juga masing-masingnya itu dia akan mengeneratkan 15 kali data juga untuk siswanya. Seperti itu. Apabila ini klik kirim, maka data akan tersimpan pada database. Semisal ini pada tanggal 15 itu guru belum melakukan presensi, kemudian admin ingin melakukan hadir gitu untuk siswa yang bersangkutan ini, Ahmad Kurniawan, maka dia tidak bisa, dia gagal mengubah karena guru pada tanggal 15 ini belum melakukan presensi hadir. Jadi presensi untuk siswa hanya bisa dilakukan apabila guru itu melakukan presensi dengan status hadir. Jadi kita bisa melihat Advanced Mathematics Rudi Wijaya,
dia untuk ini, dia sudah melakukan presensi hadir pada tanggal 30 nih. Berarti pada tanggal 30 ini siswa baru bisa dilakukan presensi. Jadi kalau misalnya belum sama sekali, maka tidak bisa. Jadi misalnya ini hadir, ini kan sudah tanggal 30, misalnya ini kita ubah untuk tanggal 30. Nah, ini tanggal 30 ini kita statuskan hadir. Ketika kita klik hadir, maka dia akan berhasil karena guru sudah melakukan presensi hadir pada tanggal 30 tersebut. Demikian untuk presensi guru dan presensi siswa. Kemudian untuk selanjutnya adalah raport siswa. Ini adalah menu terakhir dari menu admin yang saya jadikan untuk tugas akhir. Jadi di sini untuk raport siswa ini berdasarkan tingkat juga dan berdasarkan semester. Jadi untuk raport ini pertama kali itu ada pada wali kelas. Jadi saya praktekkan juga untuk menu wali kelas. Misal ini, untuk wali kelas, misalnya ini wali kelasnya Mariatan, akan ada menu wali kelas di sini. Nah, ini untuk tampilan guru seperti ini, jadi hanya ada dashboard, wali kelas, profil, jadwal mengajar, jadwal ujian, penilaian siswa, presensi kehadiran, dan hasil survei. Untuk menghasilkan suatu raport, dia harus seorang wali kelas, dan juga dia harus mengenerasikan raport terlebih dahulu, baru di sini akan muncul. Di sini kan tidak muncul sama sekali, karena si wali kelas belum melakukan generate sama sekali. Contohnya itu di sini dia sudah melakukan generate di tahun 2023 itu kemarin itu sudah ada. Nah, ini Ahmad Kurniawan. Kemudian tipenya internal, ketersediaan pada siswanya tersedia. Untuk tipe raport sendiri, mungkin saya jelaskan sambil membuka menu pada menu pada wali kelas. Daftar siswa di tahun 2023 itu dia menjadi wali kelas. Jadi kalau misalnya tadi tahun 2024 dia bukan menjadi wali kelas, maka maaf Anda tidak menjadi wali kelas di tahun ini. Jika klik 2023-2024, dia menjadi wali kelas di kelas 11A dengan jumlah siswa di kelas tersebut adalah 2 orang, yaitu Ahmad dan Heru ini. Apabila wali kelas ingin mengenerasikan raport, misalnya yang tadi ini, dia tampil ini untuk semester ganjil 2023-2024, dia tampil, sudah tersedia juga, itu karena dilakukan generate presensi. Karena generate raport. Jadi semester 1 dia sudah di-generate. Coba kalau semisal untuk Ahmad ini kita generate untuk semester 1-nya. Tipenya itu ada 2 tipe. Jadi untuk tipe pertama itu adalah tipe upload. Tipe upload ini hanyalah tipe di mana wali kelas itu hanya menguploadkan file raport. File raport itu didapat dari mana? Itu nanti ada dari Dapodik ataupun dari file internal. Jadi hanya dilakukan upload saja dalam bentuk PDF. Seperti itu saja untuk upload. Sementara untuk internal itu nanti guru masing-masing pelajaran dari siswa itu, misalnya satu siswa itu mengambil paket A yang terdiri dari mata pelajaran A, B dengan gurunya masing-masing untuk mata pelajaran itu. Nah, guru mata pelajaran itu masing-masing menginputkan nilai siswanya ini. Jadi, tipe internal seperti itu. Mungkin saya akan mempraktekkan juga untuk semester ganjil juga misalnya. Tipenya internal. Nah, ini berhasil melakukan generate raport. Kemudian di sini akan muncul semester 1 dan apabila kita lihat di sini kita refresh untuk sistemnya, maka di sini akan muncul untuk semester ganjil 2023-2024 itu tipe internal. Ketersediaannya pada siswa belum. Apabila kita lihat, maka di sini akan kosong nilai akhirnya dan statusnya itu open. Semisal setelah di-generate, maka masuk pada menu raport. Nah, ini untuk semesternya, semester ganjil 2023-2024 tadi yang sudah di-generate. Kalau misalnya ini milihnya genap, maka tidak ada, belum ada yang dilakukan generate. Dan kalau misalnya ganjil, seperti ini, tadi kan Ahmad sudah di-generatekan untuk semester ganjil, dan kita bisa kelola. Misalnya ini Heru sudah tersedia, sudah selesai ini, kita bisa melakukan
kelola. Nanti untuk wali kelas itu bisa melakukan konfirmasi, dia memverifikasi atau menolak siswa yang menolak nilai yang diberikan oleh guru mata pelajaran ini untuk siswa yang bersangkutan. Jadi ini karena contohnya sudah verified semua, jadi sudah tidak bisa diubah lagi, dan ini statusnya sudah tampil. Dan apabila kita sudah tampil lalu ingin mengubah, lalu bisa klik centang, kemudian lakukan perubahan, ketersediaannya bisa belum tersedia, kemudian status kenaikannya tidak usah karena ini masih semester ganjil. Jadi apabila kita simpan, maka otomatis tidak akan tampil di bagian siswa nantinya. Jadi nanti bagian siswa otomatis nanti statusnya itu adalah belum tersedia. Kalau misalnya sudah dilakukan ketersediaan, maka bisa dibalikan kembali tersedia. Nah, kemudian untuk Ahmad ini, apabila kita kelola, maka di sini statusnya masih open. Nah, disinilah peran dari wali kelas itu pertama kali itu adalah mengenerate raport. Jadi ketika sudah mengenerate, maka itu semua dipasrahkan pada guru mata pelajaran masing-masing. Jadi wali kelas itu hanya bisa memantau sampai mana guru masing-masing pelajaran itu memasukkan nilai. Kalau statusnya open, maka guru mata pelajaran ini belum melakukan input nilai sama sekali. Kalau statusnya itu sudah pending, maka guru itu sudah pernah melakukan input nilai. Contohnya, misal ini saya praktekkan untuk Jane Smith, di mana Jane Smith itu ada di guru semua jenjang. Jane Smith itu NIP-nya, kalau kita ingin melihat Jane Smith itu ada di Nah, NIP-nya seperti ini, dan kita bisa masuk. Nah, ini masuk sebagai guru juga, jadi tampilannya kurang lebih sama. Nah, guru si Jane Smith ini, dia menjadi guru mata pelajaran di mana ini ada di menu penilaian siswa. Jadi, misalnya di semester ganjil 2023-2024, dia mengajar mata pelajaran sebanyak ini. Nah, kemudian Art and Creativity tadi sudah pernah digeneratkan oleh satu saja wali kelas, maka tombol nilai ini akan muncul. Kita bisa klik, kemudian ini tampilan untuk menginputkan nilainya. Karena Heru tadi Heru sudah selesai, sudah verified tadi, kemudian masuk ke Ahmad. Nah, sini Ahmad belum sama sekali nilai yang diinputkan. Jadi, statusnya itu open juga, dan juga apabila kita ingin melakukan tambah komponen nilai, kalau seperti ini kan komponen nilai sudah ada, jadi dan juga persentasenya itu sudah 100%. Persentasenya sudah 100%, jadi tombol tambah ini sudah tidak bisa lagi. Yang bisa dilakukan adalah ubah. Jadi ketika kita klik ubah, maka kita hanya ingin mengubah yang mana? Ubah komponen nilai PH1, tugas anatomi, atau PH2. Misalnya PH1. Nah, kemudian apabila kita klik, akan muncul daftar siswa. Karena siswa Heru tadi sudah diverifikasi, maka selanjutnya itu hanya Ahmad Kurniawan yang belum. Jadi karena PH1 tidak bisa diubah, terus misalnya kita kasih nilai 90, maka klik simpan. Untuk upload soal ini opsional. Ini hanya untuk menyimpan, misalnya kalau ini PH1, si guru mau menginputkan soalnya, maka bisa input di sini. Ini kita tidak usah input soal dulu. Ketika kita klik simpan, maka berhasil menambah atau mengubah master komponen, dan di sini akan masuk
dan statusnya akan otomatis berubah ke pending. Nilai akhir ini adalah nilai perhitungan dari masing-masing, ini kan persentasenya 20, kemudian 30, dan ini adalah 50. Maka ini adalah peratanya berdasarkan persentase. Kemudian apabila kita lihat di sini, kita refresh, ini bagian wali kelas, maka di sini sudah muncul komponennya 1. Ini diberikan oleh Jane Smith di mata pelajaran Art and Creativity, pending, kan? Kemudian selanjutnya, ini kan belum selesai, kemudian kita penuhi dulu. Misalnya 100. Kemudian untuk PH2 juga misalnya nilainya itu 99. Ya, nah ini kalau sudah seperti ini, tombol kirim tadi masih kosong ya, masih pending. Tidak bisa karena nilainya belum penuh ya. Nah, kalau ini sudah penuh, sudah tiga-tiganya, sudah 100% ya intinya. Ini persentasenya kalau dijumlah sudah 100%, maka tombol kirim ini bisa. Nilai akhirnya 97,5. Kemudian tombol aksinya itu adalah tombol kirim. Nah, ketika ini kalau kita lihat di bagian wali kelas, maka akan muncul 3 nilai. Nah, ini sudah nilai akhirnya 97,5. Dan apabila kita klik kirim, data selanjutnya akan dikirim dan diverifikasi oleh wali kelas. Ketika klik kirim, maka di sini statusnya tuh akan berubah ke submit dan tombol kirimnya tuh jadi disable. Kemudian ketika di wali kelas itu di refresh kembali. Nah, di sini ketika statusnya submit, si wali kelas ini bisa melakukan konfirmasi, verifikasi atau tolak. Misalnya kita ingin menolak gitu, diperbaiki, guru yang bersangkutan harus melakukan submit kembali. Ketika wali kelas menolak, maka statusnya itu akan berubah menjadi reject, dan di bagian gurunya itu nanti statusnya itu adalah reject. Dia harus memperbaiki lagi, misalnya memperbaiki nilai untuk tugas anatominya, misalnya ada kesalahan, oke, jadi 90. Oke, kemudian kita klik berhasil, dan selanjutnya bisa klik kirim kembali. Ketika sudah kirim kembali, maka di bagian wali kelas, nanti statusnya akan submit kembali dan bisa melakukan verifikasi. Misal diverifikasi, setelah diverifikasi, maka di sini tampilannya akan berubah, statusnya menjadi verified dan centang 2. Di tampilan wali kelas, nah di sini akan berubah statusnya juga menjadi verified dan aksinya itu centang. Itu demikian untuk ini sistem raport seperti ini kurang lebihnya. Apabila ini belum lengkap, ini kan masih ada mata pelajaran yang belum dilakukan input nilai. Apabila lalu ingin diubah menjadi tersedia, maka otomatis sistem akan melakukan reject, akan mengecek bahwa data belum bisa disediakan kepada siswa karena nilainya itu belum diverifikasi keseluruhan. Seperti itu. Itu untuk tipe raport yang internal. Semisal seorang guru ini misalnya salah input, misalnya inputnya internal, dia harus menghubungi seorang admin untuk dihapuskan raportnya. Jadi misal untuk raport ini, untuk semester ganjil akan muncul di sini. Nah, di sini kan akan muncul karena ini kan belum tersedia internal. Apabila kita klik lihat, refresh, maka ini sudah bisa ketahuan juga, admin bisa melihat bahwa nilainya ini sudah muncul dengan nilai akhir seperti ini. Untuk nilai komponen nilainya, admin tidak bisa melihat. Jadi, nilai komponen nilai yang bisa melihat itu hanyalah wali kelas saja. Kemudian, apabila ada terdapat kesalahan yang diinputkan oleh wali kelas, maka si admin di sinilah peran admin untuk menghapus, kemudian nanti bisa melakukan, misalnya ini dihapus, kemudian setelah dihapus, untuk Ahmad dihapus, maka tipe raportnya itu akan nol kembali, ketersediaannya akan nol kembali, dan wali kelas di sini bisa melakukan
upload kembali, misalnya di sini, untuk tahun 2023-2024. Nah, di sini akan hilang lagi raportnya. Kemudian kita bisa mencoba untuk tipe upload untuk semester ganjil. Nah, untuk tipe upload seperti ini cara kerjanya, semester 1 juga, dan kita beralih ke bagian tab raport di semester ganjil 2023-2024. Nah, di sini apabila tipenya raport, maka akan ada di aksi ini tombol mata. Tombol mata itu untuk melihat file raport yang sudah terupload sebelumnya. Kalau misalnya belum pernah ngupload, maka tombol mata ini akan disable. Kemudian kita bisa masuk ke bagian, misalnya ke bagian sini. Nah, misalnya ini kemudian kirim. Nah, maka berhasil input raport. Jika berhasil, maka ini bisa dilihat. Nah, di sini akan muncul PDF-nya yang tadi diupload. Seperti itu. Nah, kemudian beri pesan. Nah, beri pesan ini adalah pesan untuk di raportnya nanti. Jadi siswa ini, misalnya wali kelas ini ingin memberikan pesan kepada siswa ini, belajar lebih giat. Maka ketika dikirim, dia akan menyimpan pada basis data, dan tombolnya itu menjadi ubah pesan. Ini apabila ingin melakukan perubahan pesan. Setelah ini, setelah diupload dan ini sudah ada, sudah dilihat, maka barulah bisa disediakan pada bagian siswa. Mungkin ini saya masuk pada bagian siswa terlebih dahulu. Misalnya, masuk sebagai Ahmad Kurniawan. Nah, sebagai Ahmad Kurniawan, ini adalah tampilan dari siswa. Jadi, kurang lebih adalah jadwal pelajaran, jadwal ujian, lalu e-raportnya. Nah, e-raport di sinilah yang akan tampil dari yang sudah di-generate. Nah, nanti sudah si Ahmad oleh wali kelas ini di-generatekan pada tahun 2023 kelas 11, ya ini berarti 11A, itu semester ganjil. Maka otomatis pada bagian siswanya yang tampil adalah semester ganjil saja. Semester 12-nya belum ada. Raport belum tersedia. Nah, kemudian dari gurunya, dari wali kelas harus menyediakan terlebih dahulu dengan cara ini. Kemudian kalau sudah beres di checklist, kemudian dilakukan tersedia. Statusnya tidak usah diisi, tidak apa karena ini semester ganjil. Jadi tidak perlu diisi. Nah, ketika ini sudah berhasil, maka is tersedianya ini akan berubah menjadi ya. Dan kemudian pada siswa, akan tampil raport yang bisa dilihat sekaligus bisa di-download. Nah, ini bisa tersedia dan raport, lihat raport. Jika lihat raport, maka akan muncul raport yang telah diupload oleh wali kelas tadi. Misal wali kelasnya ini mengenerasikan untuk Ahmad, itu kan tampilan dari raport yang diupload. Dan kita coba untuk yang tipenya internal tadi. Nah, untuk tipe internal, apabila dilakukan ini saya akan mencoba untuk tipe internal.
Nah, ini adalah kelola. Maka bisa dilihat untuk guru pengajarnya adalah Jane Smith dan Rudy Wijaya. Di sini Jane Smith bisa lakukan untuk semester genap. Kemudian nilai. Nah, ini belum ada sama sekali siswa yang ditambahkan, maka bisa menambah komponen, misalnya PH1 langsung saja 100%. Nilainya itu adalah 100. Jika presentasenya sudah 100%, nah di sini akan bisa kirim, lalu kirim. Nah, kemudian pada bagian wali kelas, di sini bisa akan refresh. Di sini bisa lakukan verifikasi. Oke, sudah berhasil. Daftar ini sekarang tinggal yang Rudy Wijaya. Rudy Wijaya itu kita bisa lihat untuk seperti ini. Lalu kita masuk, kita keluar. Dan kita masuk pada Guru Rudy Wijaya. Dan penilaian masuk pada semester genap. Ada Advanced Mathematics. Kemudian untuk Ahmad, misalnya PH1 nilai 100% langsung dan nilainya itu adalah 99. Ketika sudah tambah komponen, maka bisa seperti yang tadi juga melakukan kirim karena persentasenya sudah 100%. Kita klik kirim. Maka sudah sukses melakukan kirim dan wali kelas bisa melakukan verifikasi data. Dan verifikasi. Ya, ini sudah diverifikasi semua, sudah berhasil semua. Kemudian bisa memberi pesan, misalnya belajar. Kalau tidak memberi pesan juga tidak apa-apa. Jadi setelah selesai memberi pesan, maka bisa cek, kemudian disediakan pada siswa. Karena ini statusnya, karena ini semesternya semester genap, maka statusnya itu harus diisi. Dia naik, tinggal, atau lulus. Misalnya dia naik kelas. Oke, berhasil merekam perubahan. Setelah itu kita masuk pada bagian siswa tadi, ini belum tersedia. Lalu dia sudah bisa melihat raport yang sudah di-generate tadi. Nah, ini bisa dilihat. Kalau untuk tipe internal, tampilan raportnya adalah seperti ini. Ya, ini adalah laporan capaian siswa, nilai siswa untuk raport internal. Jadi di sini juga yang tampil adalah nilai akhirnya saja. Nilai komponennya hanya wali kelas dan guru masing-masing yang mengetahuinya. Kemudian pesannya seperti ini. Itu untuk demo dari raport sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi melibatkan guru dengan guru mata pelajaran. Guru wali kelas dan guru mata pelajaran.
Selanjutnya untuk admin sudah cukup sampai situ. Kemudian masuk ke bagian menu guru. Jadi menu guru ini ada menu wali kelas. Wali kelas ini apabila dia pernah menjadi sekali saja pernah menjadi wali kelas, maka menu ini akan tampil. Kalau belum pernah menjadi wali kelas selama dia bekerja di Sentosa, maka menu ini tidak akan tampil. Kemudian profil dari guru ini dia bisa mengubah foto, dia bisa mengubah datanya juga, mengubah password juga. Kemudian ini jadwal mengajarnya, jadwal ujiannya belum di-create nanti. Kemudian presensinya. Nah, di sini presensinya masih kosong karena belum ada yang di-generate tadi. Yang sudah di-generate itu adalah di semester ganjil. Nah, ini dia ada tapi belum di-generate. Yang sudah di-generate itu ini dia Mariatan belum di-generate sama sekali. Kalau sudah di-generate maka akan ada tombol button presensi di sini. Oh, ini hasil survei dari sisi guru, jadi dia hanya bisa melihat persentase jawabannya, dia tidak bisa melihat siapa nama yang menjawab. Seperti itu. Mungkin di Rudi Wijaya di sini ada hasilnya. Tampilan pada guru adalah seperti ini. Dia tadi advance kelas 11. Nah, ini tampilan dari sisi guru, ada 2 orang yang menjawab. Nah, akan ada hanya muncul grafik seperti ini saja, tidak ada namanya siapa. Seperti itu. Ini untuk presensi guru. Nah, ini seperti ini. Maksud saya tadi itu. Kalau sudah dilakukan generate presensi, maka dia akan muncul tombol presensi. Nah, ketika tombol presensi itu diklik, maka akan muncul detail dari presensinya ini. Nah, ini. Kemudian tanggal 30 tadi kan statusnya hadir ya. Jadi, maka ini dia bisa melakukan presensi untuk siswa-siswinya. Nah, dia tinggal ngeset statusnya tuh hadir atau tidak hadir. Kemudian klik kirim. Kalau klik kirim ini, maka data sudah tidak bisa dilakukan perubahan lagi. Misal ini hadir, ini sakit. Klik. Setelah itu, maka guru sudah tidak bisa lagi melakukan presensi. Nah, ini sudah centang. Karena ini tanggal 10 Juli, dan saya merekam video ini tanggal 10 juga, maka muncul ini. Jadi kalau misalnya tanggalnya tidak sama, maka tidak akan muncul. Misalnya statusnya hadir, materinya itu adalah apa, kemudian klik simpan. Nah, ketika klik simpan, maka akan otomatis memunculkan tombol presensi di kolom presensi siswa ini. Seorang guru ini juga bisa ubah status kehadirannya. Jadi ketika melakukan presensi, misalnya dilakukan hadir, dan klik kirim. Nah, di sini si guru ini sudah melakukan presensi untuk siswanya. Kemudian pada bagian siswa, kita bisa melihat presensi kehadirannya. Misalnya untuk semester genap tadi ya. Nah, akan muncul di sini. Dia hadir pada pertemuan ke-7 dan pada pertemuan ke-9. Dia hadir dengan hadir, kemudian hadir. Seperti ini kurang lebih untuk demo dari sistem informasi akademik Yayasan Pendidikan dan Kesenian Sentosa. Untuk jenjang lainnya kurang lebih hampir sama dan juga tampilan guru, admin maupun siswanya tidak jauh berbeda. Sekian dari saya, terima kasih. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata atau ada tayangan yang tidak mengenakan. Terima kasih.